Oke. Sekarang dari Pak Handi Agus. Pak Handi Agus, wah ini ada Pak Teguh nih ya, mengatur cash flow nanti ya nih, Oke. nanti sabar yang di sini yang sudah di file nanti kita garap Pak Teguh ya. Pertanyaan saya Pak Tung mau tanya tentang bisnis autopilot. Kadang keuntungan turun naik, lalu kapan kita bisa memaklumi keuntungan dan kapan kita harus menegur untuk keuntungan ditingkatkan. Karena saya takut kalau terlalu ditekan SDM akan keluar. Saya pertahankan karena SDM-nya punya karakter yang baik dan masih bisa dibenahi selama ini. Lalu bagaimana perhitungan BEP yang baik? Bagaimana juga menghitung keuntungan yang baik dan benar? Terima kasih. Kalau saya tuh punya standar begini, break even point untuk bisnis-bisnis saya minimal itu 20% setahun. Jadi dalam waktu 5 tahun harus balik modal. Kalau 5 tahun ternyata tidak balik modal atau trennya kurang bagus, nah itu akan saya tegur kan gitu ya. Jadi kapan sebetulnya saya biarkan gitu ya. Setelah balik modal biasanya saya agak tidak peduli. Balik modal dan dapat untung kayak saya toko buku itu saya boleh dikata hampir tidak ngurusin sama sekali sekarang. Ngurusin cuma masuk Pak ya. Bagi hasil tiap tahun. Tiap tahun ya sudah karena menguntungkan ya kita terima dengan tangan dan kaki yang terbuka gitu ya. Kalau sudah balik modal dan keuntungannya sudah berkali-kali lipat, contohnya toko buku itu buka di tahun 2000. Kok di tahun 2000, tahun 1999, tanggal 9 bulan 9, jam 9 pagi 9 menit 9 detik. Nah, itu pada waktu buka toko buku, tahun pertama rugi. Wah, kita terus pikirin, saya datang terus, bahkan saya bukan autopilot, ini TDW masih ikut jadi pilot gitu ya. Terus bagaimana supaya untung, terus bagaimana menyiapkan kontrolnya, karena kontrolnya bahaya kalau ini. Lubangnya di mana, sudah terjunin detail, sudah di setting, bagus. Kemudian mulai profit, ya mulai profit lagi, profitnya tambah gede, bagi hasil gede, terus mulai rodok cuek saya, nggak pernah datang ke toko buku. Itu tahun kedua Pak? Tahun kita tuh janji pada waktu itu 5 tahun kita gulung labanya. Oke. Jadi laba itu digulung biar gede gitu ya. 2004 ya Pak? Ya 2004, terus kemudian setelah itu baru bagi hasil toh, bagi hasil mulai bagi hasil sudah lebih-lebih dari modal, sak bunga-bunganya lebih. Jadi bagi hasil ya kayak modalnya kalau mau ngomong gampang modalnya 225 juta. Jadi 3 orang 675 juta. Kemarin 1 tahun bagi hasil aja berapa? 1,8 M. Wow. Lo untungnya lebih gitu. Untungnya lebih ya tadi ada yang beberapa digulung, ada yang untuk sewa, untuk apa dan untuk macam-macam. Yes. Tapi dalam hal ini minimal 20%. Terus kemudian kapan kita harus menegur untuk keuntungan di tingkat. Kalau saya itu bukan tegur. Biasanya meeting rutin toh, kayak sama Laruno sama begini. Labanya berapa tidak mencapai target lagi naik 2 kali lipat. Jadi tetap ditarget. Tetapi kok baik-baik aja karena kita istilahnya rela membagi. Namanya bagi hasil. Kalau orang-orang di tempat yang lain di perusahaan, apalagi Anda di perusahaan gede, angel bagi hasil. Mau mati itu gaji segitu gitu ya. Ya rasain gitu. Kalau saya ada bagi hasil, begitu untungnya gede, tambah gede tuh. Enak. Nah. Tapi setelah berapa tahun? Setelah dari 2010 Pak. 2010. Waktu masih kuliah ya dulu. Masih lulus sekolah Pak. Masih kuliah benar, lulus SMK itu. Oh, masih lulus SMK ikut. Wah. Tapi income-nya sudah jauh lebih gede dari teman rata-ratanya dia. Beli rumah juga ini udah mau nikah. Wah, wis. Thank you Pak. Wah, jelas maju terus. Nah, jadi SDM itu bukan ditekan tapi diinspirasikan. Jadi bukan pakai marah-marah. Harus gini. Ayo, gimana kapan? Enggak. Ada sih manajemen seperti itu dan sukses juga sendiri-sendiri. Kalau style saya, ayo, berapa? Caranya gimana? Apa rencana baru kamu? Kalau tidak punya rencana baru terus, ya tidak ada hasil baru toh. Masih ingat 3 hal? Jadi harus punya rencana baru. Rencana kamu apa? Ada produk baru enggak? Ini rencana baru kan meliputi produk baru, skim baru, karyawan baru, sistem komisi baru, terus kemudian keluar baru, teknik membuat keributan baru, terus kemudian istilahnya promo-promo baru. Terus kemudian namanya affiliate baru, jadi channel-channel baru. Apa yang baru? Selama Anda tidak ada yang baru ya hasilnya plus minus sama terus. Kayak saya di Indomaret itu juga sama. Oh nanti ini ada yang nanya yang Minimart ya, nanti dijelaskan di Minimart. Itu juga sama. Jadi sampai pimpinan tokonya diambil. Saking bagus. Saya bilang, kok diambil? Loh, itu kan toko saya. Enggak ya Pak. Ya tokonya Bapak, tapi karyawannya masih dianggap karyawannya itu.
Ampun deh loh, sudah kita bina dahsyat-dahsyat ditaruh di saingan kita lagi. Wah ya Allah. Sebenarnya nggak etis loh, kita yang training loh. Iya. Jadi sebenarnya ada Indomaret, terus kemudian begitu kita buka, wah kita langsung berjaya berkibar-kibar. Namanya apa jenenge Store of the Year, Store of the Month, Store of the Month 8 bulan. Oh pindah wah, tapi kita tetap geber lagi. Lah ini sebelah ini Indomaret juga Pak? Iya Indomaret juga. Nah, jadi pindah ke sana loh. Ini kan sainganku nih aja. Sama-sama Indomaret saingan terdekat ya, gak seru. Ya tapi kembali lagi. Jadi SDM bukan ditekan, melainkan SDM diinspirasikan untuk naik, dimotivasi, kemudian dikasih caranya, dimonitor. Nah, ada punishment nggak? Ada, tapi punishmentnya itu adalah menghilangkan satu yang namanya bonusnya.